Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi-Zain. Ingin membuat media pembelajaran penyelenggaraan jenazah untuk kelas 2 semester genap ini. Sebelum kita membahas, kita akan tilik dulu ada KD, ada tujuan. KD kompetensi dasar di sini adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah. Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, ada menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Ada tujuan diantaranya adalah mengidentifikasi dalil nakli yang terkait dengan perawatan jenazah. Yang kedua, menjelaskan tata cara perawatan jenazah. Yang ketiga, menyimpulkan tata cara perawatan jenazah dari awal hingga akhir, dan seterusnya. Kemudian subbab yang pertama adalah hal yang diperhatikan terhadap kondisi jenazah pada awal kematian. Ada memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati, takziah, serta diakhiri dengan ziarah kubur. Selanjutnya adalah kita fokus dengan hal-hal yang diperlihatkan, yang diperhatikan ketika jenazah itu baru saja meninggal. Di antaranya adalah menutup mata, menutup mulut, kemudian menutup badan dengan kain agar auratnya tidak terlihat oleh umum, membayar utang jika si jenazah atau si mayat mempunyai hutang, memberitahu dengan kerabat, sanak, saudara, teman-teman bahwanya ada meninggal, kemudian tidak mencelanya, dan tidak kalah penting diperbolehkan untuk mencium jenazah sebagai tanda kasih atau berduka cinta kepada jenazah. Yang kedua adalah memandikan jenazah. Pihak-pihak yang berhak memandikan jenazah yang pertama adalah laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Jika jenazah laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki, boleh perempuan, asal istrinya atau mahramnya. Perempuan yang berhak yaitu kaum perempuan itu sendiri, kemudian boleh laki-laki, suami atau mahram yang berhak untuk memandikan. Jika jenazah laki-laki anak-anak, maka boleh laki-laki ataupun perempuan yang memandikan. Tidak ada ketentuan anak-anak laki-laki ataupun perempuan, sama saja. Ya, selanjutnya kita membahas tentang syarat-syarat jenazah untuk dimandikan. Yang pertama adalah orang Islam tentunya, tubuhnya masih ada walaupun sedikit, dan yang terakhir adalah tidak mati syahid. Itu yang terpenting, ada 3 syarat. Kemudian tata cara memandikan jenazah ada beberapa tahapan. Yang pertama, jenazah diletakkan di tempat yang tinggi. Kemudian ketika ada manusia yang meninggal, pertama yang dilakukan adalah menutup kelopak mata jenazah. Yang kedua adalah mengatupkan mulut jenazah, diklat dengan tali bila sudah tertutup. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menutup tubuh jenazah. Menutup tubuh jenazah dan persiapan kita memandikan. Yang pertama, melepas pakaian jenazah. Yang kedua, jenazah harus dipakai, pakaian harus dilepas supaya nanti proses pemandian itu mudah. Kemudian jenazah dibawa ke tempat yang tertutup, bukan tempat umum, biar orang-orang tidak melihatnya. Jenazah masih tanpa baju, dibuka bisa. Nah, ketika jenazah nanti adalah sulit dibuka, maka nanti akan bisa digunting. Ada 3 di sini minimal orang yang memandikan, yaitu 1 orang membawa jenazah, 1 orang yaitu lagi untuk membawa kain dan lain sebagainya. Jenazah dilepas dengan gunting. Jika jenazah sudah kaku, maka tidak mungkin lagi untuk dilepas. Ya, selanjutnya setelah dilepas semua pakaian jenazah,
kain tadi diletakkan di atas jenazah. Yang pertama, satu buah kain ditutupkan kepada jenazah itu dan satu kain disimpan untuk nanti setelah pemandian selesai. Gunakan meja yang ada lubang-lubangnya supaya nanti airnya tidak menggenang setelah air itu terbasuh oleh jenazah itu sendiri. Ya. Kemudian ada siapkan 2 ember yang besar dan yang kecil, contohnya ini sebagai contoh saja. Yang besar kita masukkan atau air dicampur dengan daun bidara atau daun kelor, dan yang kecil untuk kapur barus, campuran dengan kapur barus. Ya. Selanjutnya ketika memandikan jenazah siramnya dengan air yang ganjil. Walaupun tidak ada ketentuan langsung, tetapi disunahkan untuk yang ganjil. Petunjuk di sini ada contoh 4 orang memandikan, 2 orang itu bertugas memegang penutup kanan dan kiri, atas bawah, kemudian 2 orang lagi memandikan. Petugas yang memandikan jenazah baiknya menggunakan media seperti masker, ada sarung tangan, ada juga nanti kacamata. Kegunaannya diantaranya sarung tangan agar barangkali jenazah mempunyai penyakit itu tidak menular. Kemudian sarung tangan agar tidak bersentuhan langsung antara yang memandikan dan jenazah itu sendiri. Dan masih banyak kemanfaatan yang lain ketika menggunakan masker, tidak bau, contohnya ketika jenazah sudah berbau dan lain sebagainya. Kacamata renang juga mungkin bisa digunakan untuk menghindari cipratan ketika proses pemandian jenazah itu sendiri. Ya. Kemudian masih banyak alat-alat lagi, mungkin dari ada waslap contohnya lagi, atau celemek ketika dalam memasak, itu supaya tidak menciprati orang yang memandikan. Tapi monggo masalah itu tergantung orang yang memandikan. Selanjutnya proses mandian lebih dalam lagi. Pertama, jenazah diletakkan di meja yang sudah berlubang, kemudian ditutupi dengan air kain yang basahan, kemudian dibersihkan semua jenazah dari mata, ada hidung, ada telinga, kita kosok-kosok supaya keluar kotoran. Kemudian perut di jenazah kita kita telan tangan sedikit, kita pijit perutnya, nanti barangkali ada kotoran yang keluar, dan kita itu juga diperlukan. Kemudian tidak kalah penting juga waslap tadi yang dipersiapkan untuk membersihkan dubur ataupun kemaluan si jenazah, barangkali ada kotoran yang masih menempel di sana. Ya. Selanjutnya adalah mewudukan, wudu. Maka wudu ini disunahkan hanya cukup sekali, dan anggota-anggota yang wajib untuk dibasuh seperti membasuh wajah, tangan kanan dulu, kemudian baru kiri, ya, kemudian sebagian kepala, dan juga kaki kanan dulu, baru kiri. Cukup 1 kali, tidak 2 ataupun 3, disunahkan tidak 3 kali. Selanjutnya memandikan jenazah. Jenazah disiram dari atas dulu, kepala hingga kaki. Kemudian bila perlu dikeramasi, kemudian dipakai sabun supaya keset dan tidak berbau busuk. Kemudian tubuh jenazah dimiringkan ke kanan untuk membersihkan anggota badan yang sebelah kiri dan belakang. Barangkali ada yang masih menempel kotoran-kotoran di sana, kita bersihkan. Selanjutnya dimiringkan lagi ke kiri, dibasuh lagi, harapannya bersih bagian kirinya dan juga belakang sebelah kiri. Setelah selesai, kemudian dibilas dari atas lagi sampai akhir, sampai kaki. Kemudian setelah selesai, baru handuk yang tadi digunakan untuk menutup mayit atau jenazah yang masih kering tadi. Ya. Kemudian setelah jenazah sudah cukup semua, baru nanti kita persiapkan untuk mengkafani jenazah atau mengkafani jenazah. Bagian ketiga yaitu mengkafani jenazah.
Yang perlu diperhatikan yaitu ada kain, ada taburan, ada letakan jenazah di atas kafan yang sudah tersusun rapi, tangan kanan di atas tangan kiri disedekapkan, dan juga dengan ikatan 7 ikatan. Ini juga tidak ada anjuran atau berapa, cuma baiknya itu 7 ataupun ganjil. Tata cara mengkafani jenazah diantaranya kain kafan harus dalam keadaan baik tetapi tidak boleh berlebihan, bermahal-mahalan dan lain sebagainya. Kemudian kain kafan bersih, kemudian orang yang meninggal dalam ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, itu tetap terbuka dan tidak diberi harum-haruman. Untuk laki-laki 3 lapis dan perempuan cukup 5 lapis, ada sedikit perbedaan. Ya, kita akan melihat juga kain kafan di sini 3 untuk laki-laki, jenazah laki-laki maksudnya, dan 5 untuk perempuan karena aurat perempuan lebih banyak, makanya 5. Selanjutnya kita akan bahas juga mengkafani. Ukuran kain kafan ini tidak ada anjuran resmi, cuma di sini kita contohkan saja tinggi jenazah, lebar jenazah berapa, kita buat. Lebar jenazah 30 cm, kemudian lebar, ada selebar dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai praktek saja. Jenazah kemudian ukuran kain kafan yang sudah terpapang, kemudian baru diletakkan jenazah di atasnya. Sudah tertata rapi, ada jumlah lapisan 5 bagi perempuan, 3 untuk laki-laki, talinya dan sebagainya di sana. Kain kafan digunting untuk membuat tali. Tali juga terbuat dari kain kafan yang berupa berjumlah ganjil. Selanjutnya kain kapas juga diperlukan, kemudian minyak wangi, cendana. Contohnya di sini tidak harus cendana, ini contoh saja, bisa minyak wangi duyung, putih duyung ataupun lain sebagainya. Meteran juga dibutuhkan untuk mengukur panjang jenazah berapa, kemudian lebarnya berapa untuk menentukan panjang lebar yang harus kita potong nanti. Ada baju pengikat kepala bagi laki-laki, kemudian kerudung bagi perempuan, dan celana dalam atau cawat bagi keduanya. Kapur barus juga diperlukan di sini untuk pengharum dan juga pengawet jenazah. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah mengoles tubuh jenazah dengan kapur barus dengan minyak wangi. Kemudian letakkan jenazah yang sudah dimandikan di atas kain kafan yang sudah diterapi. Kemudian lubang-lubangan yang sudah ada kita tutup seperti mata, hidung, mulut kita tutup dengan kain kapas. Setelah itu baju yang sudah dipersiapkan kita letakkan atau kita masukkan ke jenazah itu. Ada baju, tutup kepala ataupun kerudung ataupun celana dalam tadi. Selanjutnya adalah pemakaman. Menyolati jenazah itu rukun sholat jenazah, ada diantaranya niat, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat, doa kepada Nabi, mengucapkan salam. Adapun syarat itu sama dengan syarat-syarat sholat fardu biasa, diantaranya menutup aurat, keadaan suci dan lain sebagainya. Setelah selesai kita persiapkan penguburan jenazah. Jenazah dikubur di sini liang lahat diukur sekira 1 meter lebih atau 2 meter, bahkan setinggi orang berdiri dan sepengawe, sedetik sepengawe, cara wong Jawane seperti itu. Kemudian liang lahat didapat dan dibongkar binatang, tujuannya supaya menjaga tidak ada binatang yang masuk ke dalamnya. Kemudian dan juga warga makom atau kuburan tidak merasakan bau busuk, ada bangkai, ada jenazah di sana. Dan kemudian yang terakhir adalah mendoakan. Yang terpenting adalah mendoakan ampun kepada jenazah setelah selesai pemakaman selesai. Kemudian disunahkan juga mengunduhkan atau meninggikan yang sudah ada. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.